Halo Sobat Fit, salam sehat, salam harmoni. Selamat datang di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Kembali lagi bersama saya Ica, selaku host yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ketua BEM FIP Undiksa, yaitu Kak Wahyudi. Selamat siang Kak Wahyudi. Selamat siang, Ica. Mungkin boleh disapa dulu nih Sobat VIP yang akan menyaksikan konten pada hari ini. Halo mahasiswa PIP Unisa, perkenalkan saya selaku Ketua BEM Fakultas Ilmu Pendidikan atas nama Imade Chandra Wahyudi Putra dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Wahyudi telah menyempatkan hadir undangan podcast pada kali ini. Nah, kalau boleh tahu kesibukan akhir-akhir ini apa saja, Kak? Wah, kalau bicara masalah kesibukan, pasti tentunya saya selaku Ketua BEM pasti sangat sibuk gitu. Nah, di sini waktunya saya sebagai Ketua BEM bagaimana membagi waktu antara perkuliahan dan program kerja. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita mau tahu nih, kegiatan kemahasiswaan apa saja yang ada di BEM, khususnya BEM FIP Undiksa ini, agar semua mahasiswa FIP bisa tahu program kerja apa yang ada di BEM FIP Undiksa. Siapa tahu ada siswa dari luar sana yang tertarik untuk masuk di Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya FIP Undiksa. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Jadi mengenai program kerja dari bagian kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Pendidikan tentunya di BEM FIP Undiksa. Jadi program kerja tetap itu kan ada pelantikan, habis pelantikan ada PAK, PDK, pengenal fakultas, MKK, MMK, seminar pendidikan, PRB, HUT, dan DS. Nah, di samping program kerja tetap itu ada lagi program yang tentunya di sistem SIMKAD Mawa fakultas. Di mana dalam program SIMKAD Mawa ada namanya Lomba-Lomba Belmawa. Lomba Belmawa ini kami dari BEMPIP sudah menaungi beberapa lomba seperti waktu ini sudah terlaksana pelatihan PKM. Pelatihan PKM ya tentunya sudah didanai. Nah, Fakultas Ilmu Pendidikan sudah berhasil didanai sebanyak 18 mahasiswa yang didanai di nasional. Habis itu waktu ini ada lagi PMW. PMW di Fakultas Ilmu Pendidikan berhasil memperoleh peringkat atau pendanaan di universitas. Yang lolos itu 4 tim dari PIP. Tentunya ini sangat membanggakan bagi fakultas. Nah, di samping itu juga yang sedang kita persiapkan yaitu PAP2D sudah mengirimkan tim-tim ke pusat. Jadi saya harapkan tetap memiliki semangat walaupun di masa pandemi ini. Saya salut sama mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, samping itu juga ada program Wiradesa. Di program Wiradesa ini kami sudah mempersiapkan dengan matang di BEM. Jadi di Fakultas Ilmu Pendidikan mengirim 3 tim, yaitu 2 tim dari Singaraja dan 1 tim dari Denpasar gitu. Di samping itu juga kami mempersiapkan komunitas yang kami gebrak sekarang, di mana komunitas ini terbentuk karena mempermudah kami dalam mencari peserta lomba. Supaya kesannya dalam info lomba, jadi kita tidak sulit mencari mahasiswa, tentunya melalui forum komunitas ini yang nantinya dapat terlaksana dengan baik. Di samping itu juga kami menaungi sebuah lomba-lomba. Jadi info lomba yang sudah di-share oleh pimpinan maupun dosen-dosen, jadi itu kami pilih dulu. Habis itu baru kami bergerak sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki. Baik, sekian, terima kasih.
Nah, bisa diketahui tadi, kalau boleh tahu program kerja unggulan apa yang dimiliki BEM FIP Undiksa selama masa jabatan Kak Wahyudi? Ya. Bicara mengenai program unggulan di BEM, tentunya ya program unggulan di BEM itu kan ada PRB. PRB. Nah, di sini kami dari BEM sudah mempersiapkan kepanitiaan PRB. Yang tentunya persiap ini eh, saya harapkan sangat matang karena persiapannya minimal 4 bulan dalam persiapan PRB. PRB ini merupakan program pemilihan remaja berbudi pekerti tingkat nasional gitu. Berarti untuk anak SMA ya, Kak? Iya, SMA dan tentunya mahasiswa gitu. Berarti sudah mensasar mahasiswa juga. Iya. Ya. Terus kalau boleh tahu prestasi BEM-FIP Undiksa untuk saat ini apa saja, Kak? Iya. Mengenai masalah prestasi, kami selaku BEM kan bukan kami yang menyamai prestasi, tapi mahasiswa. Tetapi kami sangat salut kepada seluruh mahasiswa karena sudah mampu mendapatkan sebuah prestasi yaitu juara-juara tentunya di Mermawa. Contohnya waktu ini kan ada PKM. Iya, Itu berhasil didanai 18 mahasiswa Fakultas Pendidikan berhasil didanai di tingkat nasional. Samping itu juga program PMW ini kan udah didanai dari lembaga itu sebanyak 3 tim. Nah, harapan saya untuk ke depan kita harus selalu menggali potensi mahasiswa karena bakat mahasiswa itu kan banyak di fakultas, tetapi tidak disalurkan dengan baik. Nah, disinilah tujuannya kami sebagai BEM mewadahi mahasiswa, mewadahi dalam artian jika ada lomba kami memfasilitasi. Nah, itu. Berarti kegunaan dari pembentukan komunitas dari BEM-FIP itu fungsinya juga untuk mengetahui bakat-bakat yang ada pada mahasiswa BEM-FIP, mahasiswa Undiksa, sekaligus menggali potensi-potensi mereka juga. Iya, betul tuh. Komunitas ini kan terbentuk untuk mempersiapkan lomba-lomba Belmawa. Iya. Di samping itu juga tentunya di akhir atau di bulan Juni kan Januari itu ada Dies. Nah, lalu komunitas ini kita bentuk kan untuk bermudah mencari kontingen-kontingen PIP dalam ajang Dies Natalis. Tentunya kami harapkan seperti kemarin itu kan ada komunitas. Nah, itu mempermudah kami juga untuk mencari kontingen di fakultas yang berhasil memperoleh peringkat juara 1 umum di Dies Natalis yang kemarin. Iya. Nah, selama kepemimpinan Kak Wahyudi ini kan terhalang pandemi COVID-19. Ya, nah, bagaimana dengan program kerjanya? Apakah ada kendala atau masih bisa berjalan dengan lancar? Ya, terima kasih pertanyaannya Deca, pertanyaan yang sangat bagus nih tentunya. Nah, mengenai program kerja, tentunya kami mengalami kendala di masa pandemi, gitu. Dimana kan di masa pandemi ini kami sulit bertemu, contohnya satu bertemu sulit. Jadi kami di BEM tentunya di anggota fungsionaris BEM itu kan ada yang dari luar Bali. Nah, di masa pandemi ini kan nggak mungkin kami mendatangkan dia ke kampus untuk melakukan kegiatan gitu modelnya. Nah, di samping itu dalam melaksanakan kegiatan kami yang ada di Singaraja atau di Bali yang datang ke kampus untuk mempersiapkan karena kegiatan di BEM itu kan semi daring, panitia yang luring dan pesertanya yang daring gitu. Hambatannya mungkin di masa pandemi ini itulah sulit dalam bertemu koordinasi juga ya. Jadi bisa dikatakan bahwa meskipun pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi BEM-FIP Undiksa sendiri untuk melaksanakan kegiatan program kerjanya ataupun mengikuti lomba-lomba yang diadakan baik itu nasional maupun tingkat Undiksa juga ya Kak. Ya. Apalagi di tingkat PKM itu ada yang didanai juga sama PMW. Ya. Nah, lumayan banyak tadi nih program pekerja dari BEM-FIP Undiksa. Ya.
Nah, selama kepemimpinan Kak Wahyudi ini, pengalaman apa saja sih yang didapatkan selama memimpin? Ya, tentunya mengenai masalah pengalaman, tentunya kami di BEM atau Kak selaku Ketua BEM banyak mendapatkan pengalaman dari sebuah organisasi. Nah, Ya. dalam organisasi ini kita bisa belajar bagaimana tata cara mengelola teman, bagi waktu, gitu modelnya. Samping itu juga mendapatkan sebuah wawasan-wawasan atau ilmu baru dalam sebuah organisasi. Makanya keharapkan panitia atau mahasiswa jangan sungkan-sungkan untuk mengikuti organisasi di fakultas gitu. Karena ikut organisasi itu sangat seru, menurut Kak sangat seru. Di samping dapat berbincang-bincang dengan teman, di samping itu bertukar pikiran juga dengan teman gitu. Nah, seperti yang Kak Wahyudi tadi bilang nih, kita kan dengan mengikuti organisasi bisa mengelola waktu dengan baik. Yeah. Kira-kira bagaimana cara Kak Wahyudi untuk memanajemen waktu? Apalagi kan sebagai ketua nih, butuh kontribusi yang besar di BEM FIP Undiksa, mengolah waktu antara kuliah dengan organisasi. Betul. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi, saya selaku Ketua BEM Fakultas Ilmu Pendidikan, tentunya dalam manajemen waktu antara perkuliahan dan organisasi. Jadi, saya prioritaskan dulu mana yang memang penting, itu yang saya prioritaskan terlebih dahulu. Jadi, antara perkuliahan dan organisasi, kita harus seimbang. Nah, Kak sudah membuat ancang-ancang untuk ke depan, begini antara perkuliahan dan organisasi. Jadi, antara perkuliahan dan organisasi harus setara. Berarti lebih ke skala prioritas. Iya, prioritas ya. Kalau kita berpatokan dengan perkuliahan saja, kan organisasinya nggak jalan jadinya. Kalau berpatok dengan organisasi saja, perkuliahan kita yang nggak jalan. Jadi harus pandai-pandai kita dalam manajemen waktu gitu. Berarti kalau bisa dua-duanya, kenapa harus pilih satu ya Kak? Iya. Karena masih bisa di manajemen secara baik. Iya. Nah, terus menurut Kak Wahyudi ini penting nggak sih mengikuti organisasi di FIP Undiksa? Apalagi kan sudah membentuk komunitas ini. Iya. Siapa tahu ada mahasiswa FIP Undiksa yang ingin bergabung bersama BEM, terutama untuk semester 2, 4 atau mahasiswa yang baru masuk. Ya, baik. Jadi untuk ikut join di BEM itu sangat penting menurut Kak. Di masa pandemi ini itu udah kendala yang kita hadapi. Jadi mahasiswa itu seakan-akan tidak mengetahui apa itu BEM. Mungkin anggota atau fungsionaris BEM aja belum diketahui sama mahasiswa gitu. Jadi saran Kak untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, jadi semasih kita muda, semasih kita memiliki energi atau memiliki jiwa yang berkobar sebenarnya. Iya. Jadi kita harus mengikuti program-program yang ada di fakultas. Salah satunya ikut dalam fungsionaris BEM atau HMJ itu. Nah, melalui HMJ atau BEM ini kita kan dapat menukar pikiran teman gitu modelnya dengan teman. Samping itu juga memiliki sebuah wawasan, tentunya memiliki pengalaman dalam organisasi ini penting bagi kita untuk ke depan. Umpamanya kita terjun di masyarakat. Iya. Jadi kita terjun di masyarakat, kalau tidak memiliki pengalaman sama sekali di kampus, nah menurut Kak itu sulit. Kenapa Kak bilang itu? Karena dari kampus saja, contohnya di BEM itu kita kan belajar berorganisasi, bagaimana menyampaikan sebuah aspirasi ke teman sebenarnya. Nah, tentunya di masyarakat itu yang menjadi modal utama kita. Di samping itu pula untuk kedepannya kan kita pasti berumah tangga gitu. Nah, sanalah kita bisa manajemen keluarga gitu. Iya. Oke. Jadi kan bisa dibilang juga dengan mengikuti organisasi itu bisa lebih menambah relasi networking. Seperti yang Kak Wahyudi tadi bilang, kita bisa bertemu dengan orang-orang baru, mengetahui karakter-karakter orang seperti apa, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang.
Ya. Nah, mungkin dari Kak Wahyudi nih ada yang ingin disampaikan dengan sobat-sobat VIP Undiksa, siapa tahu ada yang ingin disampaikan kepada mereka. Halo mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan yang berada di rumah. Saya selaku Ketua BEM Fakultas Ilmu Pendidikan menyampaikan sebuah pesan kepada kalian semuanya. Nah, walaupun di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, di mana pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, tentunya di masa pandemi ini kita sulit dalam belajar. Nah, maka dari itu bagaimana cara kita untuk ke depan, bagaimana cara kita dalam memanajemen waktu. Yang penting itu manajemen waktu yang pertama. Di masa pandemi kan kita sulit juga bertemu dengan teman di kampus. Walaupun terhalang oleh waktu, kita tetap kontribusi atau koordinasi dengan teman-teman yang ada di kampus gitu. Di samping itu saya sampaikan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, jadi marilah kita bersama-sama bergerak untuk Fakultas Ilmu Pendidikan. Marilah kita mencatatkan sebuah prestasi. Karena prestasi yang telah kita capai tentunya sangat membanggakan bagi fakultas. Nah, saya harapkan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, mari kita bangkitkan jiwa yang telah terdiam selama ini. Marilah kita terus bergerak demi mewujudkan Fakultas Ilmu Pendidikan yang unggul. Baik. Oke Sobat VIP, demikianlah tadi sesi podcast pada hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Wahyudi telah menyempatkan hadir untuk podcast hari ini. Nah Sobat VIP, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Akan ada banyak sekali konten-konten menarik. Salam sehat, salam harmoni.